panjenengan bisa berikan dividen kepada pemerintah, tidak usah muluk-muluk. Badan Pembinaan Usaha Indonesia mendapat PMN sekitar 3,5 triliun rupiah di awal triwulan 1 tahun 2024 untuk menyelesaikan permasalahan polis asuransi Jiwasraya melalui anak usahanya, yaitu Indonesia Financial Group atau IFG. Anggota Komisi 6 DPR RI menyoroti hal itu dan memperingatkan IFG bisa menuntaskan proses peralihan pemegang polis Jiwasraya. Mufti Ana meminta IFG menggunakan dana PMN secara efektif dan efisien untuk memastikan permasalahan asuransi Jiwasraya selesai tepat waktu demi menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi di Indonesia. Selain itu, PMN yang diberikan pada IFG harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan memperkuat tata kelola dan pengawasan internal. Dengan begitu, IFG juga bisa memberikan dividen pada negara. 20 triliun misalnya kita tahu di SBN retail aja Pak, per tahun bisa dapat 6%. Jadi 6% itu Pak per tahun, pemerintah bisa dapat kira-kira ditaruh begitu aja bisa dapat 1,2 triliun Pak. Yang penting saya tanya kepada BPUI sekarang, kepada IFG, pada teman-teman kira-kira duit yang sudah diberikan 20 triliun, kapan panjenengan bisa berikan dividen kepada pemerintah? Tidak usah muluk-muluk, sama aja dengan SBN retail yang kira-kira bisa didapatkan pemerintah kalau 20 triliun itu ditaruh di sana. 1,2 triliun kapan Bapak bisa berikan kepada pemerintah? Yang itu sekali lagi PMN dari duit rakyat. IFG telah menerima PMN senilai 20 triliun rupiah pada tahun 2021 untuk memperkuat kapasitas permodalan IFG dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari Jiwasraya. Andini dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang menduga ada persekongkolan di balik kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya. Dugaan itu tampak dari fakta yang disampaikan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, Direktur Utama KSEI Urip Budi Prasetyo menerangkan bahwa terdapat produk reksadana terbuka yang seolah-olah disiapkan khusus untuk investasi Jiwasraya. Padahal biasanya produk reksadana terbuka dimiliki oleh beberapa investor saja. Dan menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 Muhammad Misbakun menduga hal tersebut merupakan konspirasi manajemen Jiwasraya dengan perusahaan manajer investasi. Ya, setelah diselidiki akhirnya kasus Jiwasraya ini semakin terkuak ya, dan sekarang ada dugaan ada persekongkolan antara Jiwasraya dan manajer investasi. Semakin muncul lagi nama-nama baru begitu. Nah, untuk mengetahui seperti apa kelanjutan dari kasus Jiwasraya ini sudah ada jurnalis CNBC Indonesia Bramudia Prabowo yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Silakan Bram. Ya baik, Eksis dan juga Monica di studio, memang pada hari ini dilakukan rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi 11 DPR RI dan juga Bursa Efek Indonesia. Dan memang di dalam rapat banyak anggota Dewan Komisi 11 DPR ini mempertanyakan kemanakah aliran dana investasi dari PT Asuransi Jiwasraya ini. Dan juga anggota Komisi 11 DPR RI mendesak kepada Bursa Efek Indonesia untuk dapat mempublikasikan kemanakah aliran dana investasi ini menurut perusahaan-perusahaan mana sajakah yang memang dialirkan dana untuk investasi dari PT Asuransi Jiwasraya ini. Dan Jiwasraya sendiri banyak menempatkan investasi pada aset beresiko di pasar modal, yakni secara rinci 22,4% ditempatkan di saham bervaluasi rendah atau under value, dan juga 5% di saham LQ45, dan juga 59,1% di reksadana saham. Dan juga memang pada 23 Januari 2020 Bursa Efek Indonesia telah mensuspensi 5 emiten terkait asuransi Jiwasraya ini. 5 emiten ini yang telah disuspend oleh Bursa Efek Indonesia, yakni yang pertama PT Inti Agro Resources Tbk dengan kode emiten IKP, dan juga PT SMR Utama Tbk dengan kode emiten SMRU, dan juga PT Trada Alam Minera dengan kode emiten
TRAM atau TRAM, dan juga yang keempat PT Eureka Prima Jakarta Tbk dengan kode emiten LCGP, dan yang terakhir PT Hansan International Tbk dengan kode emiten MYRX. Dan juga Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya ini memang termasuk pada institusional investor yang memang di kategori ini seharusnya mempunyai orang-orang yang sudah mempunyai kapabilitas untuk memilih emiten-emiten mana saja yang layak untuk dijadikan arah investasi dari PT Asuransi Jiwasraya ini. Dan berikut paparan singkat Direktur Utama KSEI, Urip Budi Prasetyo. Persekongkolan, kami nggak tahu persisnya ya Pak ya. Tapi kalau dibaca dari hasil MI yang mempunyai izin, yang kemudian mempunyai harusnya knowledgeable-nya juga sebagai fund manager yang benar Pak. Isinya itu produknya hanya beberapa seperti tailor made untuk